Hai, kembali lagi di Yang Lagi Tren. Setelah ajang MotoGP kemarin yang udah berhasil diselenggarakan di Indonesia, sekarang Indonesia kembali jadi tuan rumah dari Formula E. Tagar balapan adu cepat itu kemarin sempat beberapa kali jadi trending topik di Twitter. Terkait penyelenggaraan event tersebut, sebenarnya ada dampaknya nggak sih buat perekonomian kita? Menjawab hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Pak Sandiaga Uno menjawab kalau misalkan event tersebut dapat menghasilkan pemasukan bagi Jakarta sebanyak 2,5 triliun. Menurut Pak Sandiaga, momen tersebut dapat dimanfaatkan oleh UMKM sehingga mereka dapat membuka lapangan usaha yang lebih luas lagi. Gubernur Jakarta juga, Pak Anies Baswedan, menambahkan kalau event tersebut mendatangkan sebanyak 260 UMKM seluruh Indonesia yang didatangkan ke Ancol untuk mengikuti acara dari Formula E tersebut. Mereka bukan hanya binaan dari Jackpreneur, melainkan dari 10 provinsi di Indonesia, yaitu ada dari Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Kata Pak Anies Baswedan nih, untuk UMKM yang datang ke ajang Formula E ini, mereka sediakan stand secara gratis. Karena menurut Pak Anies, ajang Formula E ini tuh bukan ajang untuk balapan doang, melainkan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk pasca COVID-19. Masih di Indonesia nih, kemarin sempat heboh-heboh nih kalau misalkan tiket Candi Borobudur itu tuh naik jadi 750.000. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi masalah ini tuh, kenapa tiket Candi Borobudur tiba-tiba naik jadi 750.000? Setelah diselidiki nih, ternyata kenaikan tiket itu tuh bukan semena-mena hanya untuk menaikkan ekonomi di sekitar, tetapi ternyata setiap tahunnya tanah di Candi Borobudur itu tuh mengalami penurunan, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengubah status kawasan wisata tersebut dari yang asalnya mass tourism menjadi kawasan wisata destinasi khusus seperti Taman Nasional Komodo. Kalau throwback ke belakang nih, sebenarnya udah banyak pelaku usaha di sana yang mengatakan kalau misalkan mereka tuh udah nggak dapat orderan lagi baik dari dalam negeri maupun keluar negeri. Dan semenjak berita ini mencuat ke masyarakat, menimbulkan pro dan kontra nih. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kebijakan tersebut dapat menjadi keuntungan atau malah sebaliknya untuk pedagang sekitar. Nah, ini ada kabar baik nih dari Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, karena pedagang di sana udah mulai menggunakan QR sebagai sistem pembayaran. Dalam potret yang diunggah oleh Tigor Siagian, terlihat 3 ibu-ibu pedagang sayur dengan senang memamerkan QR yang tengah mereka kalungi. Unggahan tersebut bikin orang-orang tuh jadi seneng banget karena akhirnya mereka bisa bayar pakai QR di pasar-pasar tradisional. Berita ini tuh diterima dengan baik nih oleh netizen-netizen Indonesia sampai mereka tuh ada yang komen kayak gini. Katanya keren mau menghitung perubahan, tahu aja anak muda zaman now jarang pegang cash, bener kan? Terus ada yang bilang juga keren sekali, beruntung saya pernah kesana, belajar di Pasar Apung sangat menyenangkan. Sampai ada yang komentar kayak gini juga nih, katanya keren banget dari payment barter antar barang sekarang nyampe cashless. Sebenarnya penggunaan QR ini tuh bukan pertama kalinya loh menghebohkan netizen Indonesia, karena sebelumnya di Gianyar Bali ada tukang parkir yang menggunakan QR sebagai sistem pembayaran. Nah, kayaknya sebentar lagi pedagang asongan pinggir jalan juga bisa pakai QR deh buat bayarnya. Kakak-kakak pasti udah tahu dong kalau Indonesia tuh mau berpindah ibu kota ke Kalimantan. Nah, menanggapi isu tersebut, sekarang udah ada 14 investor besar yang berminat untuk investasi di wilayah tersebut, bahkan sudah memasuki tahap urus izin. Nah, investor-investor ini tuh nggak cuma dari dalam negeri doang loh, tapi ada juga yang dari luar negeri. Ada 7 investor di bidang industri dan kepelabuhan, 5 investor di bidang perumahan, dan 2 di bidang perhotelan. Nah, untuk lokasi investasinya sendiri tuh, investasi sektor kepelabuhan dan industri berada di kawasan industri Buluminung atau KIB di Kelurahan Buluminung. Sementara investasi untuk bidang perumahan tersebar di wilayah-wilayah yang sudah diberi izin pemukiman untuk penduduk. Lalu investasi perhotelan itu menyebar ke wilayah Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Penajam. Nah, semoga aja nih dengan adanya ibu kota baru ini tuh dapat membawa angin segar baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sekitar. Masih di seputar investasi nih, kabar baik buat para UKM-UKM yang ada di Indonesia karena Google masih mau meminjamkan dana bantuan sebesar $2 juta kepada UKM-UKM yang ada di Indonesia. Bantuan tahap kedua ini akan disalurkan melalui Mikro Nusa Umat Sejahtera. Menurut survei Bank Indonesia, sebanyak 78% UMKM di Indonesia itu terkena dampak pandemi. Oleh karena itu, Google selaku perusahaan yang berbasis teknologi dan komputer ingin membantu UMKM Indonesia untuk bangkit kembali mengikuti perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Biaya sebesar $2 juta tadi akan disalurkan melalui NUS sebagai koperasi pembiayaan syariah yang sudah melayani lebih dari 75.000 UMKM di Pulau Jawa. Saat ini NUS sudah melayani lebih dari 205.000 anggota melalui 102 kantor
kantor cabang yang tersebar di 4 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar UMKM nih, udah pada tahu belum kalau misalkan pengusaha UMKM dengan omset di bawah 500 juta itu dinyatakan bebas pajak? Dalam cuitan resminya di akun Twitter Kering Pajak, Ditjen Pajak menjelaskan bahwa sepanjang wajib pajak atau UMKM terkait masih berhak menggunakan PPh final UMKM dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan omsetnya tidak lebih dari 500 juta per tahun, maka UMKM itu bebas dari PPh. Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada aturan khusus yang menjelaskan tentang pembebasan PPh final UMKM atau turunan UU HPP. Oleh karena itu, Ditjen Pajak menghimbau kepada para pebisnis UMKM untuk tetap mencatat keuangan dan bisnisnya. Kabar selanjutnya nih, ada kabar yang kurang mengenakan dari Facebook karena per bulan Februari 2022 kemarin, saham Facebook sudah berkurang sebanyak 26%. Hal ini dikarenakan persaingan Facebook dan TikTok yang semakin sengit. Menurut Raymond Chin, Facebook baru mengalami lagi nih penurunan pengguna yang sangat drastis. Hal ini dilihat dari berkurangnya harta kekayaan Mark Zuckerberg sebesar 30 miliar dolar atau sekitar 428 triliun rupiah. Turunnya saham Mark sebanyak 26% ini tuh membuat para investornya panik, sehingga perusahaan yang bernama Meta ini kini kehilangan uang lagi sebanyak 230 miliar US dollar atau sekitar 3.282 triliun rupiah. Wow, sungguh angka yang gede banget ya ini. Beberapa alasan turunnya saham Facebook atau Meta ini tuh dipicu oleh penggunanya yang didominasi oleh pengguna dewasa muda dan anak-anak muda yang menggunakan TikTok 2-3 kali lebih besar dibanding menggunakan Facebook dan Instagram. Selain itu, beberapa negara di Eropa juga mulai berhenti menggunakan Facebook karena dirasa Facebook kurang transparan dalam menjaga privasi dan data dari penggunanya. Kembali ke berita di dalam negeri nih, baru-baru ini Mang Koko mendapat dana sebesar 101 miliar. Wow, banyak banget kan? Pengusaha muda yang sekaligus anak bungsu dari Presiden Joko Widodo ini tuh mendapat pendanaan seri A dari investor blue chip. Di awal karirnya, Kaesang memang dikenal sebagai investor muda atau yang sering bermain di pasar saham. Kaesang juga merupakan pemuda yang lumayan aktif menyuarakan agar anak-anak muda di Indonesia melakukan investasi di pasar ekuitas. Pendanaan kali ini dipimpin oleh Alpha GWC Ventures dan MTech. Mang Koko menerima pendanaan awal pada 2020 dari Alpha GWC Ventures dan mengklaim telah tumbuh 6 kali dalam hal penjualan dan melipat gandakan jumlah tokonya sejak saat itu. Meskipun tokonya terus bertambah, tapi pengiriman online masih menjadi mayoritas penjualan dari Mang Koko. Sehingga pada Q3 2022, Mang Koko akan membuat aplikasinya sendiri. Berita selanjutnya adalah Indonesia sekarang memasuki peringkat kedua dalam wisata halal menurut GMTI, yaitu Global Muslim Travel Index. Meskipun negara Timur Tengah, nyatanya Arab Saudi dan Turki masih dikalahkan oleh Indonesia dalam wisata halal. Capaian terbaru ini membuktikan bahwa betapa besarnya potensi Indonesia dalam wisata halal di dunia. Bila mengacu pada standar GMTI, ada beberapa aspek yang meliputi suatu negara untuk menjadi destinasi wisata halal, yaitu jaminan akses, jaminan komunikasi, jaminan lingkungan, dan jaminan layanan. Sejauh ini, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah ada 5 wisata destinasi halal di Indonesia, yaitu meliputi daerah Aceh, Lombok, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sendiri sudah terdapat 510 hotel bersertifikasi halal dan 5 hotel bersertifikasi syariah. Cukup banyak ya bahasan kali ini. Kalau ada topik lain yang ingin dibahas bareng sama FPK, bisa komen di bawah ya.